Di lepas tanduk Afrika, di tengah Samudra Hindia, terbentang sebuah kepulauan yang terdiri dari 4 pulau dan beberapa pulau kecil berbatu. Kepulauan ini merupakan bagian dari Yaman, tetapi terpisah dari daratan oleh laut lepas sejauh lebih dari 300 km. Pulau terbesar di antaranya, Socotra, mencakup area seluas lebih dari 3.500 km persegi dan memiliki medan pegunungan, garis pantai yang panjang, dan daerah pedalaman yang hampir tak dapat diakses. Meskipun relatif dekat dengan rute laut internasional, selama berabad-abad pulau ini tetap terisolasi dari dinamika eksternal dengan sedikit kontak dan pembangunan yang minim. Jarak yang jauh ini membentuk lingkungan yang unik, ditandai oleh ritmenya sendiri, kondisi alam yang ekstrim, dan adaptasi yang konstan dari penduduknya. Karakteristik iklim, posisi geografis, dan kurangnya integrasi yang cepat memungkinkan terjadinya proses-proses yang tidak biasa di wilayah ini. Apa sebenarnya yang terdapat di pulau terpencil ini, yang telah digambarkan sebagai salah satu wilayah teraneh di planet ini? Pulau yang terpisah waktu, keterasingan, misteri, dan asal-usul. Di Samudra Hindia, di antara pesisir Yaman dan tanduk Afrika, terdapat sebuah pulau yang selama berabad-abad nyaris terputus dari dunia luar. Namanya Socotra. Pulau ini terletak sekitar 400 km dari daratan Yaman dan lebih dari 200 km dari benua Afrika. Pulau ini merupakan bagian dari kepulauan kecil yang terdiri dari 4 pulau utama dan 2 formasi batuan yang lebih kecil. Meskipun luasnya cukup besar, hanya lebih dari 3.500 km persegi, populasinya ternyata sangat kecil. Kurang dari 80.000 orang tinggal di sana, tersebar di desa-desa pesisir, karena wilayah pedalaman pulau ini hampir mustahil untuk dihuni akibat iklimnya yang ekstrim, pegunungan yang kering, dan angin kencang yang menyulitkan segala jenis pemukiman manusia yang stabil. Akses ke Socotra secara historis terbatas. Selama berabad-abad, arus laut yang kuat, angin muson, dan pasang surut yang tak terduga membuat mendekati pantainya menjadi tantangan yang berbahaya. Kondisi alam ini menjauhkan pengunjung dan pedagang, tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi juga budaya mereka. Kesulitan masuk dan keluar ini juga memperkuat isolasi manusia yang berkepanjangan, yang secara unik membentuk penduduknya. Dalam lingkungan dengan sedikit kontak dengan dunia luar, komunitas ini mengembangkan adat istiadat, bahasa, cara hidup, dan struktur keluarga mereka sendiri, semuanya tanpa pengaruh eksternal. Keterasingan fisik ini juga merupakan isolasi budaya dan bahasa. Bahasa Sochotri dituturkan di Socotra, sebuah bahasa yang tidak berhubungan langsung dengan bahasa Arab atau bahasa-bahasa masa kini lainnya. Bahasa ini merupakan bahasa Semit Selatan, yang kini terancam punah. Bahasa ini merupakan bukti nyata dari isolasi berkepanjangan yang mendefinisikan sejarah masyarakat Sochotri dan memisahkan mereka dari dunia Arab lainnya selama beberapa generasi. Lingkungan budaya pulau ini sering digambarkan sangat tradisional. Keluarga-keluarga diperluas, hubungan komunitas kuat, dan pengaruh Islam hadir dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Di Socotra, misalnya, poligami legal, meskipun tidak terlalu umum karena keterbatasan ekonomi. Memiliki lebih dari satu istri membutuhkan sarana untuk menghidupi beberapa rumah tangga dan keluarga, sesuatu yang sulit di wilayah dengan sumber daya yang terbatas. Meskipun demikian, kemungkinan hukum tersebut tetap ada dan merupakan bagian dari kerangka sosial yang diakui. Keterpencilannya dari belahan dunia lain menjadikan Socotra tempat yang penuh kisah. Selama berabad-abad, para pelaut dan pelancong berbagi kisah tentang pulau ini, menggambarkannya sebagai tempat yang asing, penuh dengan keunikan alam dan adat istiadat yang belum diketahui. Beberapa legenda menceritakan tentang perempuan yang tinggal di dekat laut dan konon memiliki kemampuan untuk memikat pria yang datang dengan kapal. Mereka disebut penyihir laut. Konon, mereka menggunakan suara dan tatapan mata mereka untuk merayu orang asing, menyebabkan banyak orang terperangkap di pulau itu. Kisah-kisah ini kemungkinan besar lahir dari imajinasi orang-orang yang pernah mengunjungi tempat itu
tetapi kisah-kisah ini membantu memahami mengapa Socotra telah lama dianggap sebagai wilayah misterius, asing bagi logika dunia yang dikenal. Terlepas dari keterpencilannya, atau mungkin karena itu, Socotra telah diakui secara internasional atas keunikannya. Pada tahun 2008, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan pulau ini ke dalam daftar situs warisan dunia. Pengakuan tersebut didasarkan pada beberapa faktor, terutama tingkat endemisme biologisnya yang tinggi dan status konservasi alamnya. UNESCO menggambarkan Socotra sebagai salah satu tempat paling aneh di planet ini, sebuah wilayah yang evolusi biologis dan budayanya terjadi secara terpisah, seolah-olah di laboratorium alam. Hampir sepanjang sejarahnya, penerbangan reguler ke pulau ini baru mulai tersedia pada awal abad ke-21. Bahkan hingga saat ini, pengunjung yang ingin menjelajahi Socotra harus mengikuti prosedur khusus yang dikelola oleh lembaga lokal yang memproses visa dengan otoritas Yaman. Tiket tidak tersedia di platform digital, dan perencanaan perjalanan sangat penting. Frekuensi penerbangan juga terbatas, sehingga pengunjung harus menyesuaikan dengan tanggal yang tersedia. Planet asing, keanekaragaman hayati dan lanskap Pulau Socotra, dikenal sebagai rumah bagi beragam spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Kondisi unik ini telah membuat banyak ilmuwan menganggap kepulauan ini sebagai laboratorium alami bagi evolusi. Lebih dari 37% tumbuhan, 90% reptil, dan 95% siput daratnya merupakan spesies unik di pulau ini. Hal ini menjadikan Socotra salah satu wilayah dengan jumlah spesies asli tertinggi di seluruh planet. Salah satu simbol keanekaragaman hayati Socotra yang paling dikenal adalah pohon darah naga. Bentuknya menyerupai payung terbalik, dengan cabang-cabang yang memanjang dari batang tengah, dan membentuk kanopi yang rapat dan simetris. Desain ini tidak hanya menarik secara visual tetapi juga fungsional. Bentuk kanopinya memungkinkan air dari curah hujan yang langka disalurkan ke akar, sehingga memudahkan kelangsungan hidupnya di lingkungan yang kering dan berbatu. Struktur unik ini menjadikannya spesies yang beradaptasi dengan kondisi yang keras, mampu bertahan dalam waktu lama tanpa hujan, dan hidup selama berabad-abad. Nama pohon ini berasal dari getahnya yang berwarna merah tua. Ketika batang atau cabangnya dipotong, getahnya akan keluar, warnanya mengingatkan pada darah. Zat ini telah digunakan sejak zaman kuno sebagai pewarna, bahan kosmetik, dan sebagai komponen dalam pengobatan tradisional. Saat ini, penduduk pulau ini terus mengumpulkan getah ini untuk keperluan serupa, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Selain pohon darah naga, Socotra juga merupakan rumah bagi spesies tanaman terkenal lainnya. Pulau ini memiliki varietas euphorbia, kemenyan, dan mur yang unik. Tanaman-tanaman ini telah mengembangkan bentuk yang aneh, dengan batang dan struktur tebal yang memungkinkan mereka menyimpan air, melindungi diri dari panas, dan bertahan hidup di tanah kering. Vegetasi ini telah berevolusi selama ribuan tahun untuk beradaptasi dengan lingkungan yang keras, menghasilkan penampilan yang, dalam beberapa kasus, tampak lebih seperti planet lain daripada bumi. Lanskap Socotra memperkuat kesan berada di dunia yang berbeda ini. Pulau ini memiliki beragam lingkungan, mulai dari pegunungan dengan puncak-puncak yang terkikis angin hingga dataran kering, jurang yang dalam, dan garis pantai berpasir putih. Daerah pedalamannya sangat keras. Suhu tinggi, kurangnya naungan alami, dan angin yang terus-menerus membuat manusia hampir mustahil untuk hidup di sana. Namun, tumbuhan telah menemukan cara untuk bertahan hidup, mengubah tempat-tempat gersang ini menjadi ekosistem yang kompleks. Pegunungan Socotra tampak seperti terkikis. Perjalanan waktu dan angin telah membentuk bebatuan menjadi bentuk-bentuk yang menyerupai pahatan alam. Beberapa area dicirikan oleh bongkahan batu besar yang menjulang seperti pila, sementara yang lain menunjukkan rongga-rongga dalam yang terbentuk oleh pelarutan batuan kapur. Dalam banyak kasus, formasi ini belum dipelajari secara detail, sehingga meningkatkan minat ilmiah terhadap situs ini. Gua-gua di pulau ini merupakan fitur penting lainnya dari lanskapnya.
Beberapa gua dikenal karena ukuran dan kedalamannya. Gua Hok, misalnya, adalah salah satu yang terbesar, dengan galeri-galeri panjang yang membentang jauh ke dalam gunung. Formasi bawah tanah ini mengandung stalaktit dan stalagmit besar, yang terbentuk setetes demi setetes selama ribuan tahun. Di beberapa bagian, dinding-dindingnya menyimpan prasasti kuno yang mungkin milik para penjelajah dari masa lampau. Prasasti-prasasti ini merupakan bukti perjalanan manusia di lingkungan yang umumnya terisolasi. Berbeda dengan pedalaman yang kering, pesisir Socotra menawarkan suasana yang berbeda. Pantai berpasir putih dan air jernih menarik mereka yang berkunjung ke pulau ini. Ruang-ruang ini tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga merupakan bagian dari ekosistem pesisir yang unik. Zona pasang surut, terumbu karang di dekatnya, dan dasar laut yang jarang dieksplorasi mengandung spesies yang melengkapi kekayaan flora dan fauna terestrial. Laut yang mengelilingi pulau ini telah memainkan peran penting dalam evolusi lokal. Keterpisahan geografis Socotra dari daratan utama telah memungkinkan spesies untuk berevolusi secara mandiri. Isolasi ini telah mendorong perkembangan bentuk-bentuk kehidupan yang beradaptasi secara unik dengan lingkungan setempat, baik di darat maupun di air. Iklim pulau ini merupakan faktor lain yang telah membentuk keanekaragaman hayatinya. Socotra mengalami musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang sporadis. Sejak tahun 1990-an, catatan curah hujan menunjukkan tren penurunan. Perubahan pola iklim ini secara langsung memengaruhi tumbuhan dan hewan yang bergantung pada air untuk bertahan hidup. Hidup di tepian. Kehidupan sehari-hari di Socotra. Populasi. Socotra sebagian besar terkonsentrasi di wilayah pesisir, yang kondisinya memungkinkan pembangunan rumah, akses ke laut, dan aktivitas subsisten dasar. Daerah pegunungan di pedalaman pulau, dengan iklim kering, angin kencang, dan minimnya air, tidak menawarkan kondisi yang mendukung permukiman. Oleh karena itu, kota dan desa tersebar di dekat pantai, di mana laut menyediakan makanan dan jalan, meskipun terbatas, memungkinkan adanya koneksi antar komunitas. Menangkap ikan memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari di pulau ini. Tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ritme kehidupan sehari-hari. Penduduk setempat melaut secara berkelompok dan bergantian menebar jala. 2 perahu diperbolehkan menebar jala selama 2 jam. Kemudian, giliran 2 perahu lainnya. Sistem rotasi ini bertujuan untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menangkap ikan, tanpa persaingan yang berlebihan atau menipisnya lahan penangkapan ikan. Hasil tangkapan dijual langsung di pantai, tanpa perlu perantara. Begitu para nelayan kembali, penduduk setempat datang untuk membeli hasil tangkapan hari itu. Laut juga merupakan bagian dari identitas mereka sejak kecil. Banyak anak di Socotra tidak bermain dengan mobil atau bola, melainkan dengan perahu kecil buatan tangan. Sejak usia sangat dini, mereka terbiasa memancing, menemani orang tua, dan belajar mengarungi air. Beberapa bahkan pergi melaut sendirian. Beberapa kali, anak-anak terlihat memancing sendiri di atas perahu kecil. Meskipun hal ini mengandung risiko tertentu, hal ini bukanlah hal yang aneh di masyarakat yang lautnya merupakan bagian alami dari lingkungan. Pilar kehidupan lokal lainnya adalah menggembala ternak. Di pulau itu banyak keluarga memelihara kambing dan sapi. Hewan-hewan ini memakan tumbuhan yang mereka temukan di antara bebatuan, memanjat jalan setapak, dan menyebar di sepanjang lereng. Untuk mengumpulkan mereka, para penggembala menggunakan suara-suara tertentu, semacam panggilan pribadi yang dikenali oleh hewan-hewan tersebut. Setiap penggembala memiliki gayanya sendiri. Dengan cara ini, kambing-kambing tidak akan bingung meskipun ada beberapa kawanan di dekatnya. Ketika kambing-kambing berkeliaran, mereka tidak dilacak melalui telepon atau diikuti di sepanjang jalur yang ditandai. Mereka hanya menunggu kambing-kambing itu kembali atau mendaki bukit untuk berteriak memanggil mereka menggunakan isyarat yang telah disepakati. Di beberapa daerah, keluarga-keluarga membangun tembok batu kecil di sekitar tunas-tunas yang paling lunak
untuk mencegah kambing-kambing itu melahapnya. Tanpa perlindungan ini, tanaman-tanaman itu tidak akan bertahan hidup. Meskipun para penggembala menyadari bahwa ternak adalah bagian dari masalah ekologi, mereka menganggapnya sebagai kebutuhan untuk mata pencaharian mereka. Beberapa bahkan mencoba menanam kembali spesies lokal, tetapi tidak selalu memiliki sarana atau waktu untuk mempertahankan upaya ini dalam jangka panjang. Pemanenan juga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Meskipun banyak tanaman endemik terancam punah, mereka masih digunakan untuk tujuan tradisional. Beberapa resin dioleskan ke kulit, yang lain digunakan sebagai obat pencernaan. Dalam beberapa kasus, ekstraksi harus dilakukan dengan hati-hati. Misalnya, salah satu ahli pengobatan setempat bersikeras menggunakan batu, bukan pisau, agar tidak merusak urat-urat internal pohon tertentu. Dengan metode ini, hanya sedikit yang dapat diekstraksi tanpa memengaruhi kesehatan tanaman. Baginya, tanaman bukan sekadar sumber daya, tetapi sesuatu yang harus dijaga agar tetap hidup agar dapat terus membantu orang lain. Kepercayaan yang berkaitan dengan kesehatan hadir di banyak rumah. Beberapa keluarga menyimpan potongan tanaman kering dalam stoples kaca, yang lain menggantungnya di dinding. Tanaman-tanaman ini digunakan untuk mengobati penyakit umum seperti masalah perut, sakit kepala, atau infertilitas. Formula-formula ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tanpa resep tertulis, dan merupakan bagian dari tradisi yang masih bertahan di tengah perubahan terkini. Terlepas dari kuatnya adat istiadat ini, kehidupan di Socotra tidaklah statis. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa perubahan. Di ibu kota, misalnya, fasilitas olahraga untuk remaja telah dibangun. Sepak bola telah menjadi salah satu dari sedikit bentuk rekreasi. Tim-tim diorganisir oleh lingkungan atau desa dan berkompetisi dalam liga-liga lokal. Pertandingan dimainkan di lapangan tanah, seringkali tidak rata dan berserakan batu. Namun, bagi banyak remaja, itu adalah satu-satunya waktu bersama mereka di luar pekerjaan atau keluarga. Konektivitas dengan dunia luar sangat buruk. Di sebagian besar pulau, tidak ada akses internet atau sinyal telepon seluler. Di daerah-daerah paling terpencil, komunikasi terbatas pada kontak langsung atau pesan yang dikirim oleh wisatawan. Hanya di ibu kota yang memungkinkan untuk terhubung ke jaringan digital, dan bahkan di sana, kecepatannya sangat lambat. Kebanyakan anak muda kekurangan media sosial atau perangkat modern. Ini berarti bahwa hiburan bergantung pada kelompok, ruang publik, dan aktivitas bersama. Sistem keluarga juga mencerminkan gaya hidup ini. Rumah-rumah biasanya sederhana, dengan dinding datar dan langit-langit rendah. Dalam banyak kasus, beberapa generasi tinggal di bawah satu atap atau di rumah yang bersebelahan. Pembagian tugas jelas, laki-laki bertugas memancing atau menggembala, sementara perempuan mengurus rumah dan anak-anak, dan terkadang juga membantu memanen atau menyiapkan makanan. Keputusan-keputusan penting dibuat secara berkelompok, dengan nasihat dari para tetua sebagai bagian penting dari prosesnya. Mengenai agama, penduduk sebagian besar mengikuti aturan Islam. Salat berjamaah dilakukan di masjid-masjid kecil atau di luar ruangan. Perayaan keagamaan menandai ritme tahunan dan dirayakan dengan makan bersama, musik, dan pertemuan keluarga. Beberapa adat istiadat setempat, seperti poligami, diizinkan oleh hukum Islam meskipun tidak umum. Kebanyakan pria hanya memiliki satu istri, tetapi dalam beberapa kasus, terutama di keluarga kaya, tercatat ada pernikahan ganda. Situasi ini tidak dipandang dengan skandal atau kekaguman, melainkan sebagai bagian dari tatanan sosial. Pendidikan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa anak muda telah memperoleh beasiswa untuk belajar di luar negeri, terutama di negara-negara tetangga. Pengalaman tinggal di tempat lain dan mengakses pengetahuan teknis menawarkan perspektif baru bagi mereka. Namun, kembali ke pulau dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari tidak selalu mudah. Kondisi struktural, kurangnya layanan, dan kendala ekonomi menyulitkan orang-orang ini untuk menemukan ruang di mana mereka dapat berkembang sepenuhnya. Terlepas dari semua ini,
banyak yang lebih memilih untuk tetap tinggal. Kehidupan di Socotra bisa sulit, tetapi juga memiliki logika yang stabil dan diakui. Iklimnya, meskipun keras, terasa akrab. Aturan sosialnya, meskipun tegas, dianut bersama. Komunitasnya, meskipun kecil, berfungsi atas dasar gotong royong. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari di Socotra ditandai oleh kesinambungan. Tugas-tugas berulang, musim menentukan waktu, dan ikatan tetap kokoh. Tidak ada perubahan mendadak, tidak ada gangguan teknologi, tidak ada gelombang manusia yang mengganggu tatanan yang telah mapan. Stabilitas ini, di dunia yang semakin cepat, merupakan salah satu ciri khas cara hidup di pulau ini. Modernitas yang dipaksa, pengaruh asing, dan ancaman ekologis. Dalam beberapa tahun terakhir, Socotra telah mengalami transformasi nyata yang didorong oleh kedatangan kepentingan eksternal. Meskipun pulau ini secara tradisional terisolasi dari bagian lain negara, posisi strategisnya di Samudra Hindia telah menarik perhatian para aktor regional. Investasi dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi telah mengubah aspek-aspek penting lanskap sosial, politik, dan fisik, memperkenalkan modernitas yang tidak selalu sesuai dengan prioritas penduduk setempat. Ibu kota pulau ini telah menjadi panggung utama bagi intervensi-intervensi ini. Di sana, otoritas Emirat telah membiayai pembangunan perumahan, klinik, pusat administrasi, dan bahkan ruas jalan. Kehadiran proyek-proyek ini tidak hanya terlihat pada infrastrukturnya, tetapi juga pada simbol-simbol yang menyertainya. Bendera-bendera asing berkibar di fasad bangunan-bangunan baru, dan potret para pemimpin negara lain dipajang. Di pos-pos pemeriksaan jalan raya, sering terlihat lebih banyak lambang Emirat daripada lambang Yaman itu sendiri. Arab Saudi telah merespons pengaruh ini dengan strateginya sendiri. Pemerintah Saudi telah mendorong pembangunan sekolah, menyediakan pasokan bagi komunitas tertentu, dan berkontribusi pada pengangkutan barang ke pulau tersebut. Sekolah-sekolah yang dibangun oleh Saudi cenderung memiliki desain yang seragam, dengan warna dan bentuk arsitektur yang mudah dikenali. Tindakan-tindakan ini disajikan sebagai inisiatif kemanusiaan, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk penempatan di dalam ruang yang, hingga baru-baru ini, luput dari perhatian internasional. Persaingan antara kedua negara ini tidak hanya terlihat dalam infrastruktur. Di beberapa sektor masyarakat, persaingan ini mulai menimbulkan ketegangan yang tersembunyi. Meskipun manfaat materialnya nyata, terdapat pula kekhawatiran yang berkembang tentang arah pembangunan lokal. Keputusan tentang apa yang akan dibangun, di mana, dan untuk tujuan apa seringkali dibuat tanpa berkonsultasi dengan penduduk dan lebih mengutamakan kepentingan geopolitik daripada kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu dampak samping dari intervensi ini adalah penjualan tanah di wilayah pesisir. Di beberapa kawasan lindung, kompleks wisata telah dibangun, dibiayai oleh para pengusaha dengan paspor dari Uni Emirat Arab atau negara-negara Teluk lainnya. Dalam beberapa kasus, properti formal didaftarkan atas nama penduduk setempat, tetapi pembeli asing berada di balik kesepakatan tersebut menggunakan perantara untuk menghindari batasan hukum. Hal ini memungkinkan pembangunan rumah, hotel, atau hunian pribadi di tempat-tempat yang, menurut peraturan Yaman, dilarang. Undang-undang tersebut melarang pembangunan gedung dalam radius 300 meter dari garis pantai dan juga mencegah orang asing memperoleh tanah. Namun, kurangnya pengawasan dan kekosongan kelembagaan telah menyebabkan peraturan ini diabaikan. Fenomena ini telah menimbulkan kekhawatiran di beberapa sektor yang khawatir akan hilangnya kendali atas penggunaan lahan dan terganggunya keseimbangan lingkungan. Dampak ekologis dari pembangunan ini sangat signifikan. Banyak wilayah yang terdampak merupakan rumah bagi spesies tanaman yang membutuhkan kondisi khusus untuk berkembang. Dengan memodifikasi tanah, memasang struktur beton, atau mengalihkan sumber air, siklus alami yang menjaga ekosistem ini tetap berfungsi terganggu. Lebih lanjut, peningkatan aktivitas manusia di wilayah ini menghasilkan limbah, kebisingan, dan tekanan pada sumber daya air pulau yang sudah terbatas.
Aspek lain yang menjadi perhatian warga adalah perluasan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan kriteria keberlanjutan. Meskipun hadirnya listrik, air minum, dan bahan bakar telah meningkatkan kualitas hidup di wilayah tertentu, hal itu juga menimbulkan ketergantungan yang semakin besar pada masukan eksternal. Sebagian besar layanan baru beroperasi berkat peralatan dan material yang didatangkan dari luar. Jika terjadi pemadaman listrik, masyarakat tidak memiliki alternatif lain untuk mempertahankan tingkat operasional ini. Beberapa warga memandang perubahan ini secara positif. Mereka telah melihat peningkatan akses ke pusat kesehatan, mobilitas di dalam pulau, dan kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak mereka di luar negeri berkat beasiswa yang disediakan oleh yayasan-yayasan Teluk. Dalam lebih dari satu kasus, anak-anak muda Sokotri telah pergi ke kota-kota seperti Alexandria atau Abu Dhabi untuk mengikuti pelatihan di bidang teknis. Kesempatan untuk pelatihan eksternal ini merupakan hal baru bagi keluarga yang hingga saat ini tidak memiliki pilihan pendidikan selain sekolah dasar. Kurangnya konektivitas digital juga berperan dalam skenario ini. Meskipun akses internet tersedia sebagian di ibu kota, wilayah lainnya tetap terputus. Putusnya koneksi ini membatasi kemampuan penduduk untuk mendapatkan informasi, berorganisasi, atau berbagi situasi mereka dengan dunia luar. Dalam beberapa kasus, keterbatasan ini ditafsirkan sebagai cara untuk mempertahankan kendali atas arus informasi dan keputusan yang dibuat atas nama pembangunan. Terlepas dari keterbatasan ini, rasa memiliki terhadap pulau ini tetap kuat. Banyak penduduk menghargai tanah, adat istiadat, dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan. Transformasi terkini telah menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga memperkuat keinginan untuk melindungi apa yang mereka anggap sebagai milik mereka. Bagi beberapa keluarga, menanam pohon, mengawetkan resep, atau mengajari anak memanggil kambing mereka dengan bunyi-bunyi kuno merupakan bentuk perlawanan. Modernitas telah tiba di Socotra melalui jalur yang tak terduga, bukan sebagai hasil dari proses internal, melainkan sebagai serangkaian keputusan yang dibuat dari luar. Perubahan semacam ini, yang mengubah struktur dalam tanpa peringatan, menimbulkan pertanyaan tentang masa depan pulau ini. Ini bukan hanya tentang infrastruktur apa yang dibangun, tetapi tentang siapa yang memutuskan apa yang dibutuhkan, bagaimana sumber daya digunakan, dan nilai-nilai apa yang memandu transformasi.